Kali ini kita akan bicara tentang juara bicara yang positif ya. Juara bicara yang positif. Juara bicara yang positif. Saya memiliki 5 tips di sini. 5 tips. Saya singkat dengan BMBKK. 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 Jadi B yang pertama, yang pertama adalah B. Itu berani bicara untuk mendapatkan reputasi diri yang positif ya. Jadi mungkin kita sudah umum terdengar ya. Mungkin kita sering mendengar ya. Dan ini sudah umum terdengar bahwa diam itu adalah ada sebuah kata-kata bijak bahwa diam itu adalah emas. Maknanya sebenarnya dari sini, kenapa kok diam itu emas di sini? Lebih baik diam ketika kita tidak memiliki sesuatu yang bermanfaat untuk dikatakan. Jangan mengatakan hal-hal yang buruk. Jadi diam adalah lebih baik, yang dihargai dengan emas. Itu kalau kita tidak memiliki hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Tapi kalau memiliki hal-hal yang baik, yang bermanfaat untuk diucapkan, justru sebaliknya, berbicara banyak itu lebih baik. Jadi saya mengajak untuk bisa banyak bicara, tapi banyak bicara atas hal-hal yang positif, bukan yang negatif. Terus yang kedua, M di sini maknanya makin semangat saat diperhatikan orang lain ketika bicara. Jadi umumnya orang malas untuk berbicara di depan orang banyak, malu ya, atau tidak percaya diri, atau takut dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya, selama kata-kata kita bermanfaat, jadi untuk apa malu? Untuk apa tidak percaya diri? Untuk apa takut? Tetaplah berbicara walaupun banyak orang. Karena dari kata-kata yang kita sampaikan tadi, pembicaraan yang kita keluar dari mulut kita, mungkin saja itu dapat menjadi solusi untuk orang yang mendengar kata-kata pembicaraan kita ya, yang keluar dari mulut kita. Jadi tetaplah semangat ketika dilihat orang di dalam bicara. Kemudian yang ketiga yaitu B lagi. B yaitu bertahan dengan komentar negatif. Bertahan dengan komentar negatif. Jadi adalah wajar ketika ada orang yang sepakat dengan pendapat kita, ada yang tidak sepakat, ada yang berkomentar negatif ya. Itu wajar. Tapi kembali ke kita ya. Selama itu kita memiliki referensi atas ucapan yang kita katakan ya, kenapa harus kita minder? Kenapa kita harus mundur ya? Oleh karena adanya komentar-komentar negatif itu, tetaplah. Karena kita punya dasar ya. Karena justru itu kita bisa dipandang kita memiliki prinsip, memiliki idealisme. Yang itu bisa jadi rujukan banyak orang karena kita yakin dengan apa yang kita ucapkan. Kemudian negara ini adalah negara hukum.
Jadi setiap orang bebas untuk beropini, berpendapat. Setiap orang pasti dilindungi oleh hukum. Jadi tetaplah bertahan dengan pendapat yang kita miliki selama pendapat kita tersebut ada referensi yang valid ya, atau referensi yang valid atau referensi yang valid atau terjustifikasi adanya. Nah, yang terakhir itu ada dua K. Yang pertama, keahlian berbahasa. Keahlian berbahasa itu memudahkan untuk menyampaikan maksud yang kita miliki ya, yang ada dalam pikiran kita. Jadi semakin banyak kosakata, maka kita akan mudah memilih mana kata yang cocok, sehingga pendengarnya bisa menerima dengan cepat apa maksud dari apa yang akan kita sampaikan. Jadi di sini penting kita memiliki hobi membaca, karena dengan membaca akan memperkaya kosakata yang kita gunakan untuk berbicara. Terus K yang terakhir yaitu kemudahan berbicara itu dapat diperoleh dengan selalu mengulang-ulang materi. Jadi kalau kita mengulang-ulang materi, maka kata-kata itu akan menempel di otak dan mudah terpanggil kembali ketika kita akan mengutarakan atau diminta untuk bicara di depan orang banyak. Jadi itu seakan refleks dari pikiran kita. Jadi untuk melatih ini ya, penting menulis materi ya, karena kita akan mengulang-ulang materi itu di setiap kali kita diminta untuk berbicara, menyampaikan pendapat gitu. Jadi penting di sini menulis supaya di situ terlatih memori kita, karena kita mengulang-ulang terus materi. Setelah ditulis lalu disampaikan berulang-ulang ya. Baik, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.